Syarat wajib zakat harta dengan kepemilikan penuh. Ya. Penuh kepemilikan dan penguasaannya terhadap harta itu. Maka bila tidak penuh atau milik dia sama sekali atau tidak milik dia sama sekali seperti harta haram tidak ada zakatnya. Enak. Tidak ada zakat harta haram. Dia bekerja di lembaga ribawi, di bank konvensional. Berarti semua gajinya adalah haram. Ya, kemudian dia ajukan pensiun, dapat dana pensiunan, semua hitungan aset dan kekayaannya selama bekerja di tempat ribawi tadi ada 5M. Ada zakatnya ini? Ada zakatnya? Tidak ada kewajiban zakat dia. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah adalah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah tidak menerima shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram. Ya. Karena kalaulah boleh zakat dari harta haram, kan tadi dikatakan bahwa zakat membersihkan harta. Wah, ada ide baru. Korupsi dia di perusahaan 1 miliar, dikeluarkan 25 juta zakatnya 975 jadi halal. Gitu? Mantap banget nih ide. ini ide musyrik ini. Ide ilhad ini yang menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak. Dia keluarkan zakatnya 2,5 pun tidak jadi bersih. 7,5% tadi. Yang dapat tadi yang haram 100% dia harus keluarkan. Ya. Uang korupsi tadi tidak ada zakatnya. Uang hasil bekerja di bank ribawi tadi tidak ada zakatnya. 100% dia harus keluarkan dari tangan kepemilikannya. Secepatnya. Wallahu ta'ala alam. Karena bukan milik dia harta yang haram itu. Ya. Ini ijma' para ulama dinukil oleh Imam Nawawi sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz. Kemudian Al-Lamawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bahwa orang yang semua hartanya adalah haram, maka sama sekali tidak ada kewajiban zakat. Tidak juga ada kewajiban berhaji. Tidak juga ada kewajiban harta yang lainnya. Ya. Baik. Begitu juga dengan hutang seseorang, hendaklah dibayarkannya. Maka yang bayar zakat bukanlah orang yang berhutang, melainkan pemilik harta tersebut. Jelas? Anda pinjam uang ke teman tanpa bunga ribawi sebanyak 1 miliar sampai nisab. Sampai sudah berlalu 1 tahun. Siapa yang menzakatkan? Anda atau yang meminjamkan? Siapa yang menzakatkannya? Yang meminjamkan atau peminjam? Di tangan peminjam uang 1 miliar ini milik sempurna atau bukan? Bukan milik dia uangnya. Paham? Walaupun bisa diputar oleh dia untuk bisnis segala macam, tapi uang bukan milik dia. Maka bukan dia yang mengeluarkan zakatnya. Siapa? Yang memberikan pinjaman. Saya memberikan pinjaman kepada Ustadz 1 miliar umpamanya. Semoga terjadi. Qulu amin. Beliau pakai untuk kebutuhan bangun rumah, beli mobil, segala macam, buat bisnisan juga. Ya. Sesen pun dia tidak ada kewajiban berzakat. Kewajiban berzakat di tangan saya. Karena uang itu milik saya. Di tangan dia memang milik dia, tapi miliknya sempurna atau tidak? Tidak, harus dikembalikannya suatu saat dengan gantinya. Yang harus dikembalikan nanti oleh dia dengan gantinya. Baik. Ingat ini ya. Maka yang membayar zakat bukanlah yang berhutang, melainkan pemilik harta tersebut.
yaitu memberikan piutang. Begitu juga dengan piutang. Ya, Anda pinjamkan, tadi saya minjamkan uang ke Ustadz 1 miliar. Begitu juga dengan piutang. Maka tidak wajib membayar zakat atas piutang tersebut sebelum utang piutangnya itu dibayarkan dilunasi peminjam. Uang 1 miliar ini di tangan beliau kembali nggak ke saya? Hah? Belum di tangan dia. Boleh saya zakatkan? Di tangan beliau. Boleh saya zakatkan? Memang kewajiban saya karena uang saya. Sampai di sini jelas? Saya yang menzakatkannya. Tapi tentu saya lihat dulu tipe orangnya. Iya atau tidak? Seperti Anda jual barang ke seseorang, jual rumah ke seseorang, ya, atau minjemin uang ke seseorang, berarti Anda memiliki piutang. Apakah Anda yang membayarkan zakat atau dia? Tadi di tangan dia miliknya tidak sempurna, tidak. Sekarang tangan saya sempurna milik saya. Milik saya sempurna kalau dia orangnya jujur dan mampu membayar dan punya aset. Ya, saya keluarkan tiap tahun. Ya, qadarullah aset beliau habis. Wah, saya sekarang tahan dulu. Ini jangan-jangan uang saya nggak kebayar sama dia. Ya atau tidak? Kalau piutangnya tersendat, tidak lancar, nanti setelah diterima baru saya zakatkan cukup sekali saja menurut pendapat yang rajih. Sama kasusnya dalam hal ini adalah dana pensiunan. Uang pensiunan milik siapa? Milik karyawan atau milik perusahaan atau milik asuransi? Milik karyawan. Tapi bisa diambil? Tidak bisa diambil. Siapa yang mengeluarkan zakatnya ini? Asuransi. Kan uang Anda bukan uang asuransi. Anda nitip sama dia walaupun haknya haram karena Anda tidak punya urusan, itu yang urusan adalah perusahaan. Ya. Harusnya Anda mengeluarkan zakat setiap tahun, tapi mungkin bisa diterima, mungkin tidak. Sama dari hutang yang tidak lancar tadi. Maka ketika diterima, ya, tanpa nunggu haul dan nisab lagi, jumlahnya pasti sudah di atas nisab. Maka langsung Anda keluarkan 2,5%. Anda belum terpakai lagi selama 1 tahun dan masih di atas nisab, keluarkan lagi. Jelas? Masya Allah. Masya Allah. Atau piutang pada orang yang kaya yang siap memberikan hutangnya kapanpun, maka ini ada zakatnya. Tapi kalau uang yang Anda pinjamkan tadi kepada orang yang mampu dan tidak menunda pembayaran, itu iya. Walaupun di tangan dia, tetap setiap tahun Anda mengeluarkan zakat sendiri. Kasusnya ini adalah semua para ulama dunia ijma sepakat bahwa akad Anda menabung di bank, ya, itu akadnya adalah qard. Anda memberikan pinjaman kepada bank. Oleh karena itu, bila Anda mendapatkan pertambahan dari bank, maka namanya riba. Walaupun pertambahan itu 0,0 sekian, tetap hukumnya riba. Jelas sampai di sini? Jelas. Uang Anda saldo di bank, uang Anda lebih dari 100 juta. Anggap umpamanya 100 juta rupiah. Itu kan Anda pinjamkan ke bank. Tapi kalau Anda pinjamkan ke bank, akadnya kan pinjamkan tadi. Bisa Anda ambil setiap saat, setiap kapan butuh bisa diambil. Bisa dengan cara yang luar biasa, gampangnya gesek. Bahkan sekarang ada di handphone pun bisa. Iya atau tidak? Walaupun statusnya adalah piutang, tapi bisa Anda ambil kapanpun juga. Maka sama ini statusnya dengan di tangan Anda, maka langsung terkena zakat. Walaupun masih di tangan dia. Jelas ini? Masya Allah. Kemudian. Yang keempat, syarat-syarat wajib zakat, harta yang berkembang. Maksud harta yang berkembang adalah harta yang di luar kebutuhan minimal pokok seseorang. Ya. Tidak semua harta terkena zakat. Rumah yang dipakai, kendaraan yang dipakai, ya,
Tidak ada zakat sama sekali. Walaupun harganya mahal. Walaupun harganya umpamanya sama dengan 10 kali nisab. Kalau nisab sekarang sekitar 50 juta lebih, kurang lebih, ya dia punya aset tadi nilainya 500 juta. Ini semua rumah, kendaraan, barang yang Anda pakai. Maka tidak ada zakatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tidak ada zakat atas kuda dan budak yang dipakai seorang muslim. Budak harganya pasti mahal karena dia manusia. Bisa harganya 800 dinar, 1000 dinar pun bisa. Ya, mahal sekali. 1000 dinar berarti 4 kilo emas, sekitar 2,4 miliar. Harga seorang budak. Tapi tidak ada zakatnya walaupun karena Anda butuh. Maka rumah yang harganya 4 miliar, silahkan tidak ada zakatnya. Sebagian orang mengatakan, ya, dan ini cara yang salah berpikir dalam masalah zakat. Mereka mengatakan kalau gitu tidak ada nanti orang yang berzakat. Orang yang kaya beli rumah mahal-mahal, ya harga rumahnya 100 miliar. Padahal ini bisa dengan zakatnya 2,5 miliar, bisa menghidupi banyak fakir miskin. Ya, Anda katakan tidak ada zakatnya. Betul tidak ada zakatnya, tapi ada hisabnya. Hisab bukan tidak ada, tapi zakat tidak ada. Hisab di hari akhirat ada. Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, seorang muslim gaya hidupnya tidak boleh berlebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang berlebihan. Kalau untuk makan dan minum saja tidak boleh berlebihan, apalagi untuk rumah dan kendaraan dan seterusnya kebutuhan yang sifatnya lux. Makan dan minum kebutuhan yang pokok. Bila lebih dari itu kehidupan Anda akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah pelanggaran. Tapi tetap tidak ada zakat. Ya. Kalau orang yang bisa makan pendapatannya gaji per bulan 10 juta, berarti makannya ya sekitar sekali makan 20 ribu, 30 ribu. Masya Allah. Ya. Dia ajak teman-temannya sekantor, satu teman-teman, satu grup atau apa, mari makan ke tempat ini, saya yang traktir. Habis uang 8 juta. Ini berlebihan. Akan dihisab dia oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia makan seharinya harusnya 20 ribu per sekali makan, dia makan 50 ribu. Tetap akan dihisab yang 30 ribunya. Tidak boleh berlebihan. Kecuali dia mampu. Dalam Islam juga ayat ini bukan berarti orang yang kaya dilarang hidup mewah. Tidak. Boleh hidup mewah. Boleh didapatkan dengan cara yang halal, ya, dan tidak berlebihan. Baik. Masya Allah. Termasuk diantaranya yang terkena zakat, emas dan perak, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perniagaan. Dan yang termasuk harta yang tidak berkembang adalah kebutuhan minimal dimiliki oleh seorang seperti rumah yang ditempatinya, tidak ada zakat. Tapi kalau rumah itu adalah bagian dari perniagaan dia, perniagaannya properti, beli rumah, jual rumah, beli tanah, dibikin di atasnya unit rumah dijualkan. Ya, ini termasuk dia zakat perniagaan. Sama juga nanti di dalam hewan. Hewan yang terkena zakat hanya unta, sapi, kambing. Tidak ada zakat udang. Dia punya peternakan tambak udang sekali panen 2 ton. Bisa hasil panen 2 ton itu sekitar 3 miliar. Ada zakat udang? Tidak ada. Silahkan dimakan tuh udang biar asam uratnya muncul, ya. Tidak ada zakatnya. Tapi untuk dimakan, kalau jumlah segitu untuk dijual termasuk zakat perniagaan. Ya, untuk tanaman-tanaman yang terkena zakat hanyalah tanaman-tanaman pokok, beras, gandum,
ya, jagung, sagu di sebagian daerah. Kalau dia punya sawit, sekali panen itu bisa angkanya 40 juta, 50 juta. Ya, ada zakat sawit, tidak ada zakat sawit. Punya dia 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar perkebunan sawit, silahkan minum minyak sawitnya, tidak ada zakatnya. Tapi kalau tujuannya untuk dijual, masuk dia harta perniagaan. Jelas?